Bersyukurillah, bersyukurlah, Kau jadikan kami saudara, Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan, hilanglah semua perbedaan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang cantik dan rupawan. Dari Banten ke Bekasi, Cakep, di tengah-tengah ada Jakarta. cakep. Di sini ada Tika, ada Fikri. Izinkan kami memandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Purwa Susilo. Yang kami hormati Bapak Satiman selaku Kabid SD dan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Kasih Kelembagaan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Agus Sasikin. Yang kami hormati Bapak Nanang Burhan selaku Koordinator Pengawas SLB DKI Jakarta. Yang kami hormati para pengawas SLB DKI Jakarta. Yang kami hormati Kepala Sekolah SLB DKI Jakarta. Serta perwakilan pendidik dan tenaga kependidikan yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan kasih sayangnya, hari ini Selasa 9 Mei 2023 tepat di Auditorium Ki Hajar Dewantara Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, kita berkumpul bersama dalam acara silaturahmi dan rapat koordinasi program kerja K3S SLB DKI Jakarta yang bekerjasama dengan IGPKHI DKI Jakarta. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan sahabatnya. Semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya robbal amin. Hadirin yang berbahagia, marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam
sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Wakil Kepala Jakarta, Bapak Purwo Susilo. Yang saya hormati Kepala Bidang SD dan PKLK Provinsi DKI Jakarta, Bapak Satiman. Yang saya hormati Ketua K3S DKI Jakarta, Ibu Andriastuti. Yang saya hormati Wakil Ketua IGPKHI DKI Jakarta, Bapak Lukman Sahaja. Yang saya hormati Pengawas SLB DKI Jakarta. Dan yang saya hormati Kepala SLB se-DKI Jakarta. Dan juga guru-guru dan tenaga pendidikan SLB se-DKI Jakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita bisa berkumpul di sini untuk kegiatan silaturahmi dan rapat koordinasi program kerja K3S dan IGPKHI. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik. Untuk kali ini adalah silaturahmi dan rapat koordinasi program kerja antara kelompok kerja kepala sekolah dan Ikatan Guru Pendidikan Khusus Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Kemudian peserta dalam kegiatan hari ini di daftar registrasi ada 236 peserta, kemudian tamu undangan ada 10 tamu undangan, dan daftar hadir pada hari ini ada 230 peserta yang hadir, antara lain kepala sekolah 87 dan guru dan tenaga pendidikan 143. Kemudian saya mau mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan dari SLB, K3S, dan IGPKHI. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada para panitia yang telah membantu saya dalam menyelenggarakan dan menyukseskan acara ini. Kemudian terima kasih kepada K3S, terima kasih kepada IGPKHI sebagai partner, SLB juga partner K3S, dan terima kasih Bapak Purwo Susilo. Kepada Bapak Purwo Susilo kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat. Yang saya hormati ada Pak Kepala Bidang SD PKLK, yang saya hormati Pak Kepala Pusdatin Pendidikan Pak Adir, yang saya hormati, syukur ya Bu, ini rohani kita yang insya Allah semakin lama semakin membuat kita nyaman ya, dalam keadaan sehat ya, panjang umur, sehat, dan kesempatan. Bapak Ibu yang saya hormati, salam dari Pak PLT. Pak PLT kita siapa Bu? Guru dulu ya, guru mana ya guru? Coba salah satu guru. Ayo, jangan nyontek ya. Apa Bu? Ibu guru kan Bu? Bu guru Bu? Oke. Pak siapa namanya? Pak PLT Kepala Dinas kita? Pak Saifullah Hidayat. Iya, Pak Saifullah Hidayat. Beliau tugas definitifnya sebagai apa? Kepala Inspektorat. Berbahagia kita diberikan pembimbing seperti Pak PLT Kepala Dinas Pendidikan, yaitu Kepala Inspektorat. Kepala Inspektorat itu memastikan semua keuangan, SDM, semua
berjalan sesuai dengan yang seharusnya, tidak ada penyimpangan. Bahagia sekali ya. Terus Pak Kepala Bidangnya, saya tanya dari sisi ini ada guru, ada Bapak Ibu guru? Ada, yuk angkat tangan. Angkat tangan Bu. Atau pertanyaannya angkat ya, coba angkat tangan yang gurunya. Barisan paling depan nggak ada gurunya? Ada apa orang? Ada? Belakang nggak ada? Ini berarti kepala sekolah semua nih. Ada guru? Ya Bapak Ibu. Lah terus piye to murid kita karena dulu kayak gitu. Masa harus ono lagi Pak? Tolong guru yang namanya huruf pertamanya P. Nah itu berdiri Bu, berdiri Bu. Iya berdiri. Iya. Bu siapa namanya Bu? Bu Jenny B. Putih. Putri. THI. Inilah Bapak Ibu yang hebat. Kalau teman-teman kita udah tahu nih, ini saya luar biasa, mulia sekali ya. Bu, nama Pak Kepala Bidangnya siapa? Agus Asikir. Iya. Kalau belum kenal, biar Pak Kepala Bidang nanti kenalin ya Bu. Makasih. Ya, Ibu Bapak yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih banyak, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini ya. Kegiatan yang sangat mulia, kegiatan yang insya Allah memberikan barokah pada kita semua, yaitu penyusunan program ya Pak, koordinasi program kerja. Namanya koordinasi itu diomong-omong secara adem, ya, saling memberikan informasi, kemudian disepakati, jadilah sesuatu program, terus membuat komitmen bersama. Luar biasa. Jangan sampai kegiatan kumpul-kumpul hanya kumpul-kumpul tanpa hasil. Tapi saya tadi udah ngobrol, entah pengurus apa anggota, pokoknya keren banget itu. Apa ya hasilnya nanti apa? Kita akan menyusun program. Kita akan menyusun program yang luar biasa. Makasih. Termasuk juga makasih Bu Subkor dan Pak Kabid, Bapak Ibu semua. Budayakan segala sesuatu dibicarakan bersama. Bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah, bangun komitmen. Kalau sekolahnya belum bersih, bangun komitmen bareng-bareng bahwa semua bertanggung jawab atas kebersihan. Banyak agama juga mengajarkan bahwa kebersihan itu bagian dari yang agama Muslim, saya yakin yang agama lain pun sama, menginginkan bersih. Kita luaskan bersihnya, bersih secara fisik, lingkungan, bersih diri, dan bersih hati. Kalau ingin seperti itu, jangan langsung kepala sekolah action sendiri, dikumpulin teman-teman. Itu ya, kumpulin teman-teman, diajak bicara. Diajak bicara. Kondisi sekolah kita seperti apa, inginnya seperti apa, caranya bagaimana, dibicarakan. Kalau sudah boleh, jangan kepala sekolah terus mentang-mentang kepala sekolah terus nggak mau dengerin yang lain. Dengarkan, ya, dengarkan dari semua. Gitu. Mungkin ada guru kita yang ngomong usul ini, dari tenaga kependidikan kita ngomong begini, dari siswa kita ngomong begini, dari orang tua siswa ngomong begitu. Tugas pemimpin adalah
dari berbagai masukan dikumpulkan, kemudian merumuskan, nah, gitu. Yang bisa mengakomodir semuanya yang terbaik seperti apa, terus minta kepada teman sebaiknya kita harus seperti apa, masukan kumpulin. Pimpinan punya kewenangan membuat satu kesimpulan, kemudian berupa kebijakan, terus disepakati, dibangun komitmen untuk sama-sama melaksanakan. Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru sama, ya, Bapak Ibu guru sama. Bayangkan kalau dinas pendidikan ini yang bertanggung jawab penuh hanya kepala dinas sama wakil, nah, ya nggak jalan kan gitu. Itu ya Bapak Ibu, itu ini saya tidak bacakan satu persatu, tapi saya akan ambil inti-intinya gitu. Ya, ini sudah luar biasa, terutama pantunnya nih dari Pak Kabid. Pantunnya saya simpen dulu gitu. Ibu Bapak yang saya hormati, saya ingatkan pada Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kepala sekolah dulu deh gitu. Ada kepala sekolah ya? Ada. Tuh kalau mau ditanya pada nunduk, jangan dong gitu. Kompetensi kepala sekolah ada berapa? Ada biro. Ada kepala sekolah? Pak Kabid bisa minta saya ini Pak. Kepala sekolah ada 1, 2, apa enggak? Kita sama-sama ingetin ya. Kompetensi pertama, kompetensi kepribadian. Pribadi Bapak Ibu kepala sekolah seperti apa? Ya. Yang kedua, kompetensi sosial. Terus yang berikutnya kompetensi manajerial. Yang berikutnya kompetensi supervisi. Ya. Yang kelima saya dikasih bocoran dari belakang, kewirausahaan. Ini kompetensi kewirausahaan. Maknanya seperti apa? Kalau belum jelas nanya sama Bu Sukor, sama Pak Kabid. Apa ada lupanya nggak Bu Sukor sama Pak Kabid? Ada, bahkan banyak, karena yang dipikirin beliau lebih banyak, mungkin malah lebih ini, tapi beliau sangat paham bagaimana mengimplementasikan. Jadilah pribadi yang berakhlak mulia. Jadilah Bapak Ibu kepala sekolah yang melekat pada dirinya dimanapun berada. Di pasar ada nggak yang disebut Pak Guru, Bu Guru beli apa? Sering nggak Pak? Sering. Gitu. Ya, yang penting jangan Pak Guru di warung lagi ngebon apa, gitu jangan. Udah ngebonnya rokok lagi kan gitu kan. Udahlah itu saja ya. Yang berikutnya kompetensi manajerial, memanage ya, membuat rancangan, mengelola semua apa yang dikelola. Ada orang, sumber daya manusia, ada keuangan, ada administrasi, ada sarana, ada hubungan sosial dan semuanya ya, gitu Bapak. Kompetensi manajerial. Kompetensi berikutnya supervisi. Kompetensi supervisi dilakukan oleh kepala sekolah, harus dimiliki kepala sekolah dalam rangka ada rencana, ada pelaksanaan, ada pelaporan. Setelah direncanakan, komitmen bersama dilaksanakan, Bapak Ibu lihat, namanya mensupervisi, mencocokkan antara pelaksanaan dengan rencana. Berapa kompetensi? 4. Kompetensi pertama sama, kompetensi kedua sosial, kompetensi ketiga profesional, kompetensi keempat
pedagogi. Oh beda ya antara guru sama kepala sekolah. Ada yang beda dan sama. Kalau bapak ibu guru pribadinya, bersosialnya harus oke. Kemudian profesionalnya, kalau bapak ibu guru mata pelajaran tentu harus menguasai ya materi atau substansi materi dari yang diampu. Itu guru agama juga menguasai, guru olahraga mungkin ya. Yang berikutnya kompetensi pedagogik, yaitu tentang apa? Pedagogi tentang apa? Ilmu tentang mendidik. Harus tahu, harus paham karakteristik peserta didik, harus punya ilmu bagaimana memotivasi peserta didik, harus tahu ilmu bagaimana mengembangkan potensi peserta didik. Keren, makanya Pak Purwo, siapa yang tidak ada di depan sana? Bapak Ibu guru. Kualitas gedung ini, kantor ini, pendidikan itu ditentukan oleh bagaimana kiprah Bapak Ibu guru yang dipimpin oleh kepala sekolah, yang dibina oleh pengawas sekolah. Clear ya Pak? Clear? Oke. Sekarang baru saya akan baca pantun. Orang rampung-rampung si Pak Wakili sambutannya gitu. Karena di sini banyak banget gitu. Bapak yang saya hormati, pesan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu di SLB sangat berbeda dengan sekolah yang lain. Bapak Ibu kalau guru di sekolah lain, kepala sekolah di sekolah lain, tenaga pendidikan sekolah lain, ya, saya anggap punya sesuatu yang harus dikuasai. Tapi Bapak Ibu harus plus. Benar ya Bapak Ibu? Plus. Wong ngajar di sekolah yang ada murid inklusi aja sudah bingung. Maka saya kalau dengan Bapak Ibu guru, kepala sekolah untuk SLB saya sangat-sangat hormat. Harusnya saya mendengarkan Bapak Ibu yang cerita. Itu ya Bapak Ibu. Tapi karena acaranya saya harus ngomong, ya mohon Bapak Ibu gantian yang mendengarkan. Gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Bapak Ibu punya kompetensi lebih, kompetensi yang khusus, yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ya, maka saya titip pesan pada Bapak Ibu semua. Titip pesan pada Bapak Ibu semua, jadilah guru yang mengajar dengan hati. Ajar dengan hati. Insya Allah apa yang Bapak Ibu dapatkan guru-guru desa lebih ya dari guru-guru kita yang lain. Saya sih berharap semua guru pahalanya besar-besar, gak ada yang dikit gitu. Semuanya masuk surga. Boleh kan? Mau kan? Jadilah orang yang biasa saja, yang pegang integritas, jujur masalah uang, jujur masalah omongan, jujur masalah pengambilan sikap dan semua. Ya, pesan Bapak Ibu mengajarlah dengan hati. Untuk kepala sekolah saya pesan, jadilah pemimpin yang memimpin dengan hati. Ingat pemimpin itu ada 4M, menggerakkan, ada memberdayakan dan semua. Saya lurusin. Pertama mempengaruhi. Apa yang dipengaruhi? Pola pikir. Bapak Ibu sekolah kita begini, kalau kebersihan itu begini, pola pikir. Kemudian menggerakkan. Setelah dipengaruhi pola pikirnya, Bapak Ibu kepala sekolah punya bagian menggerakkan yang ada. Ayo berbuat. Kalau cuma dipikirin aja ya kan terwujud. Maka menggerakkan. Kemudian memberdayakan itu apa Bapak Ibu? Memberikan instruksi, ya, memberikan tugas dan tanggung jawab kepada teman-teman kita yang disertai kewenangan. Kalau tidak disertai kewenangan, namanya bukan diberdayakan, tapi disuruh. Gitu. Ya, berikan kewenangan. Contoh. Bapak Ibu menugaskan guru untuk ikut memonitor kebersihan.
Contoh sederhana aja, karena di CSP saya tidak tahu persis itu seperti apa. Dan Purwo, saya minta tolong ke Pak Purwo, misal Bapak lah, Pak Purwo tolong Pak Purwo ikut memonitor kebersihannya, gitu. Tolong nanti Pak Purwo seperti ini. Siapa? Saya bilang, Pak Purwo siapa? Gitu. Ketika kondisi sekolah, lingkungan sekolah tidak bersih, kemudian Bapak Ibu kepala sekolah langsung negor petugas kebersihan, gimana sih ini, Bapak lupa merampas apa? Ya, merampas tadi yang pendelegasian kepada Purwo. Harusnya gimana? Panggil Pak Purwo, panggil Purwo, dibilangi. Paham Ibu contoh kecil? Ya, makasih. Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mohon kepada pengurus baik K3S maupun Ikatan Guru, banyaklah mendengar dari anggota, ya, maunya seperti apa. Saya usul begini, nggak apa-apa, dari pagi sampai maghrib baru nerima usulan nggak masalah. Kalau kira-kira nggak cukup hari ini, perpanjang. Gedung ini tinggal pesen kok, nggak usah bayar, tinggal pesen. Itu kan Pak Sering ya Pak. Kita manfaatkan rame-rame, kita pakai, kita rawat, kita jaga bersama-sama. Tolong Bapak Ibu kepala sekolah banyak mendengar masukan dari teman-teman, ya, gitu. Bapak pengennya apa? Saya pengennya makan pecel. Ibu pengennya apa? Saya pengennya makan orek. Bapak pengennya apa? Saya pengennya soto. Wah, banyak yang minta, pusing. Itu tugas kepala sekolah, gitu. Paham ya? Gitu. Jadi terima masukan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mari sama-sama kita layani masyarakat kita, khususnya terkait dengan pendidikan itu dengan hati. Ingat pesan Pak PLT, yang melayani apa? Bahagia, yang dilayani lebih bahagia. Kalau mau ada yang tidak pas, sampaikan aja sama Pak Purwo, gitu. Nah, Pak Bu, Bapak Ibu sudah terdata di Jabodetabek? Sudah. Kalau mau ngurus Jabodetabek susah nggak Bu? Ayo jujur. Ibu pengurusan surat-surat dan sebagainya, surat dinas mulai dari Kasat Lakcam ke Sudin ke ini susah nggak? Nggak apa-apa Pak, susah Pak Purwo. Nggak sampaikan, ya. Ya, kalau melihat yang tidak benar, tolong disampaikan. Kalau Bapak Ibu lupa atau hilaf melakukan yang tidak benar, segera kembali ke jalan yang benar. Kalau Bapak Ibu melakukan hal yang benar, tolong ajak yang lain menuju ke jalan atau jalan yang benar. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat mengikuti kegiatan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan barokah, ya. Hari Lebaran di kampung halaman, kumpul sanak saudara, alangkah meriah. Terima kasih diucapkan kepada hadirin sekalian. Saya berdoa semoga acara ini membawa barokah. Mumpung masih suasana Lebaran, gitu. Pergi belanja ke pasar Kebayoran. Gak ada yang nanya kok jauh sih gitu lah ya. Yang bagian apa ininya sampai ketawa terus tidak apa itu. Ya Pak Purwo kan orang kampung biasa aja gitu. Ya Bu. Gimana? Sama Ibu Ibu ya? Pergi belanja ke pasar Kebayoran. Belilah baju berbahan satin. Bapak Ibu, mumpung masih suasana Lebaran, kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ayo kita bangun bangsa ini dengan membangun bangsa yang lebih baik. Melalui apa? Melalui tugas dan fungsi kita masing-masing.
masih. Moga-moga kita semuanya menjadi manusia yang selamat dunia akhirat. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Ayo, sukses Jakarta untuk Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Senyum, terus tarik nafas, terus ikhlas. Yang pegang HP dipinggirin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua K3S SLB DKI Ibu Andrea Suti. Yang terhormat Wakil Ketua IG PKHI DKI Jakarta Bapak Muhammad Lukman Sahaya. Yang terhormat Bapak Ustadz, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah DKI Jakarta, yang terkasih dan sangat kami banggakan para guru SLB DKI Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan panjang umur, kenikmatan rezeki, dan kenikmatan yang luar biasa, sehingga kita boleh berkumpul di sini untuk bersilaturahmi. Iman dan takwa sangat penting artinya bagi kehidupan manusia, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, maupun berbangsa. Iman dan takwa tercermin pada kehidupan manusia yang selalu memelihara hubungan baik dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama manusia dan segala makhluk di bumi. Iman dan takwa tercermin pada kehidupan manusia yang berakhlak mulia, bersikap dan berperilaku yang baik menurut tuntunan agama dan falsafah hidup bangsa kita. Dalam kesempatan yang baik ini, atas nama pribadi dan perwakilan teman-teman non-muslim, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selama kita saling berinteraksi, tentunya banyak kekhilafan dan kesalahan. Sebagai penutup, izinkan saya berpantun, 2 pantun ya Bapak Ibu. Cakepnya nanti ya Pak. Baik, bulan puasa enggak pernah ke kantin, ke musola pun jadi rajin. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Satu lagi. Ya, satu lagi saja. Buat tape pakai ragi. Belinya di pasar Ngawi. Lebaran telah usai. Ayo kita bekerja lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bertamu jangan naikkan, kudu ada kaitan. Tapi alhamdulillah kata dia tadi di depan, Ustadz minum jamu di ujung gang, beli lampu mati pada di lilin. Biarpun Ustadz saya datang kelenggan, tapi ntar Ustadz datang saya jemelin. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah dalam acara hal bihalal sekaligus rapat kerja sekolah SLB negeri dan swasta ya. Yang alhamdulillah juga selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita termasuk umatnya yang bersyafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Bu, saya dikasih waktu cuma 30 sampai 25 menit. Itu pun dengan teman doa. Mestinya yang doa itu SPD, spesial pembaca doa mestinya ya. Nah, saya SPDI, siap punya 2 istri. Ya,
Ibu yang saya hormati, halal bihalal memang adanya cuma di negara kita. Yang kaitannya ada halal bihalal karena ada Idul Fitri, ya kan? Kalau nggak ada Idul Fitri ada halal bihalal. Yang pada intinya kita saling bermaaf-maafan, ya kan? Yang punya salah nggak punya salah, yang penting minal aidin wal faizin. Mau puasa nggak puasa, minal aidin wal faizin, bener nggak? Kata almarhum dia, semua orang boleh ikut lebaran, semua orang boleh ikut lebaran, tapi tidak semua orang ikut Idul Fitri. Kok begitu? Lah ngapain lu puasa kagak, tarawih kagak, tahu-tahu ikut Idul Fitri? Kembali kepada kesucian. Makanya alhamdulillah setelah hari raya kita beridul fitri, kita saling bermaaf-maafan. Pada intinya Idul Fitri adalah ajang silaturahmi. Benar? Yang enak makan sop jamur, makannya campur mie. Kalau mau dipanjangin umur, rajin-rajin silaturahmi. Ini kayaknya bantu saya ada yang hitung nih, udah berapa tuh bantu saya? Makanya begini Pak, Bu, ya ada kakek-kakek jalan dituntunnya jadi peluit. Saya sekali pantun saya jadi duit. Alhamdulillah. Kalau bapak-bapak mungkin dapat gaji dari sekolah, sama saya dapat gaji sekolah. Apalagi yang negeri dapat, ya alhamdulillah. Apalagi emang sih sekolah-sekolah SLB ini guru-gurunya kerja kerasnya luar biasa, beda dengan sekolah biasa. Ini saya pernah ceramah, ada Asibudi ada. SLB Asibudi itu di Menteng Dalam sekarang udah. Itu Ustaz ceramah di SLB. Saya bayangin apa pada dengerin apa enggak gitu ya. Yang jelas apa? Diundang saya datang. Kenapa? Masih ada wali murid yang datang. Masih ada guru-guru yang mendengarkan. Alhamdulillah. Dan tentunya undangan kedua di SLB Negeri 11. Tuh, Pak Naryanto, waktu saya diundang sekali di sana, saya bilang, Pak, kenapa? Pisang gepok jangan diisi ragi. Terus jangan kapok undang lagi. Alhamdulillah. Artinya kerja keras kita memberikan pendidikan kepada putra-putri anak-anak didik kita, saya bilang itu lebih berat dari sekolah-sekolah lain. Maka mudah-mudahan pahalanya pun lebih banyak. Ya, memang apa Pak? Ujung-ujungnya tadi sampaikan dari utusan dari non-muslim, iman dan takwa. Siapapun kalau bicara iman dan takwa, ujung-ujungnya surga, betul gak? Saya supir, Pak, supir di jalan raya, Pak, kalau Bapak mati masuk surga atau neraka? Pasti jawab, saya kepengen masuk surga. Semua pemulung kayak siapa kayak guru kayak kiai kayak semua orang kita tanya meninggal dunia mau masuk surga atau masuk neraka, pasti jawabannya pengen masuk surga. Tapi mati mau gak Pak? Gitu tanya. Mati mau gak? Mati mau, tapi jangan sekarang gitu ya. Makanya kembali kepada perkembangan kita, apapun yang kita lakukan, mau dia sopir, mau dia kerjanya apa, apalagi guru, mau ustadz, mau kiai, ujung-ujungnya mengharapkan surga. Bagaimana caranya? Sekarang nih program tadi sampaikan, saatnya kita mencari ridho Allah. Saya anggota DPR ini Pak, anggota DPR apa DPR ini? Dewan Pencari Ridho Ilahi. Dewan Pencari Rizki Ridho Ilahi, DPR RI. Alhamdulillah, Sarwani Simatupang. Apa Simatupang? Siang malam tunggu panggilan. Alhamdulillah. Bagaimana caranya? Saya ingin mengutip cerita yang disampaikan oleh almarhum Ustadz Jepri Al-Bukhari. Bapak, saya ngomongnya kecepatan nggak? Kecepatan nggak? Kalau kecepatan saya lambatin. Saya ingin mengambil cerita dari almarhum Ustadz Jepri Al-Bukhari, Ustadz Uje. Dia cerita di depan saya. Bapak kenal Ustadz Uje? Ibu kenal? Kenal di mana? Oh di TV. Dia ngomong sama saya langsung di depan saya. Cuma bedanya dia di TV, saya di luar. Dulu ada 3 orang menteri dipanggil oleh raja. 3 orang menteri dipanggil oleh raja. Datang ke istana 3 menteri ini supaya datang bawa karung kosong. Pak Menteri, tolong datang ke istana. Siapa? Jangan lupa bawa karung kosong. Menteri yang kedua dipanggil lagi ke istana. Silakan Pak datang. Jangan lupa bawa karung kosong. Menteri yang ketiga dipanggil. 3-3-nya datang bareng. Duduk di ruang tamu istana. Menunggu Pak kepala rajanya keluar. Duduk lah. Saling bertanya dalam hati. Buat apa ya karung? Buat apa ya karung? Jangan-jangan ada yang sesuatu yang dikasih. Beras kali ya. Apa iya BLT beras kita dikasih gitu ya. Akhirnya Pak rajanya keluar. Pak Menteri, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Karung bawa Pak. Kamu bawa. Kamu bawa. 3-3-nya bawa. Karena yang nyuruh raja. Paham nih? Paham? Belum paham Pak, belum selesai ceritanya. Pak Menteri, besok hari Rabu ya besok ya. Besok hari Rabu jam 9 pagi, tolong karung ini isi dengan berbagai macam buah. Bukan buah-buahan, berbagai macam
buah. Karena barang kalau disebut sekali benar, sebut dua kali bohong. Coba dah sebut motor, benar gak? Motor-motoran, bohong. Mobil, benar. Mobil-mobilan, bohong. Jadi lu juga bilang buah-buahan, bawa berbagai macam buah, isikan. Mau isi pisang, jeruk, apel, salak, silakan. Besok jam 9 saya tunggu. Kata menteri yang pertama, siapa? Menteri yang kedua, siapa? 86. Menteri yang ketiga, siapa? Ya, kalau semua siap, besok saya tunggu jam 9 hari Rabu. Karungnya isi dengan berbagai macam buah. Sekarang kembali ke tempat tugas masing-masing. Siapa? Luar. Pak, Bu, begitu keluar dari istana, mereka sama-sama punya pikiran yang berbeda. Tadinya siap. Kata menteri yang pertama, saya akan mencari buah yang bagus-bagus. Karung saya akan saya isi dengan pisang-pisang yang bagus, jeruk-jeruk yang bagus, salak-salak yang bagus. Harapan saya, raja melihat apa yang saya bawa dan menikmati apa yang saya bawa. Kata siapa tuh? Kata saya barusan. Kata menteri yang pertama, saya akan isi karung saya dengan yang bagus-bagus. Menteri yang kedua, Tuan Raja, di istana banyak buah, di rumahnya ada buah. Apa iya dia mau makan buah yang saya bawa? Kata menteri yang kedua, maka besok karung saya akan saya isi dengan buah yang busuk-busuk. Saya akan isi karung saya mangga-mangga busuk, salak-salak busuk, pisang-pisang busuk, jeruk-jeruk busuk. Pokoknya saya akan isi buah yang busuk. Kata menteri yang kedua, karena dia berharap menganggap raja di istana banyak buah, nggak mungkin dia makan buah yang dia bawa. Menteri yang ketiga Pak, lain lagi. Raja orang sibuk, besok boro-boro dia nemenin kita. Pasti dia ada tugas yang penting, pasti kita nggak ditemuin. Makanya besok jam 9 pagi saya ke istana, saya akan isi karung saya dengan rumput. Jadi menteri pertama mau isi dengan buah yang bagus, menteri yang kedua mau isi dengan buah yang busuk, menteri yang ketiga mau isi dengan rumput. Tiba saatnya, singkat cerita, pagi-pagi udah pada siap berangkat ke istana. Menteri yang pertama bawa buah yang bagus, menteri yang kedua mencari buah yang busuk-busuk, menteri yang ketiga agak lambat datangnya. Kenapa? Karena dia sama sopirnya ke lapangan dulu nyari rumput. Begitu berangkat sampai jam 9 di istana, duduk di ruang tamu istana. Rajanya keluar. Pak Menteri gimana, sehat? Sehat. Karung gimana? Oh iya. Kenapa oh iya? Karena karungnya dilihat isinya penuh. Nggak dibuka nggak? Pak Menteri, saya mohon maaf. Ada apa Pak? Saya ada tugas yang harus saya kerjakan. Jadi bapak-bapak saya tinggal. Nah, kata menteri yang pertama, ya Pak, buah saya bagus-bagus, malah mau pergi. Menteri yang kedua, ya Pak. Menteri yang ketiga ketawa-ketawa. Tuh, apa saya bilang? Apa selesai? Belum selesai. Pak Menteri, Bapak sudah melaksanakan tugas saya bawa buah yang bagus-bagus. Karena saya ada tugas yang saya kerjakan dan bapak-bapak saya tinggal. Sebelum saya pergi, saya akan panggil keamanan istana. Keamanan istana, sini sebentar. Ada apa Tuan Raja? Begini, ini bapak-bapak menteri masukkan ke penjara. Satu kamar satu orang, jangan dikasih makan sampai saya pulang, biar dia makan apa yang dibawa. Masuk kamar, satu kamar. Nanti jam 11 kasih pisau. Kok kasih pisau Pak? Iya, itu dia karung banyak bawa buah deh. Kata Raja, ini keamanan istana, di karungnya ada buah. Nanti kasih pisau jam 11. Oh iya Pak, siap. Masuk penjara. Satu kamar satu orang. Jam 11 kamar istana kasih, Pak ini pisaunya. Kamar kedua, Pak ini pisaunya. Kamar ketiga, Pak ini pisaunya. Bapak udah kebayang sama kita. Menteri yang mana yang enak? Menteri yang pertama. Kenapa enak pertama? Karena buahnya bagus. Menteri yang kedua ngapain? Dia milih-milih yang bagus dia makan, yang busuk dibuang. Menteri yang ketiga ngapain? Bengong aja liatin pisau, ini buat apa ya? Nyesel saya, nyesel. Oh, nyesel nggak ada yang nyesel duluan Pak. Nyesel belakangan ya. Tahu kan nyesel belakangan? Ada nggak yang nyesel duluan? Ada nggak orang nyesel duluan? Ada. Ini Pak, dulu masih saya kecil, orang hajatan suka manggil layar tancap. Rumah saya kan di Bidakara tuh. Bidakara belok kiri, Rasa Malaraya, rumah saya di sana. Orang-orang sono kalau nonton layar tancap malam-malam, nonton layar tancap yuk, ayo. Lu tahu gak tempatnya? Agak tahu. Yang tahu siapa nih? Jalan Berlima Pak. Jalan Berlima. Yang kenal paling dulu. Kamu kenal paling dulu? Jalan Pak. Mana kebun-kebun, banyak orang miara sapi. Yang paling dulu kejeblos lubang. Itu lubang banyak kotoran sapi. Kejeblos dia, kotoran sapi kakinya. Apa dia bilang? Saya nyesel duluan. Nyesel duluan bukan nyesel duluan, nyesel jalan duluan maksudnya. Ini anekdot yang saya sampaikan dari almarhum Uje itu punya makna.
karung melaksana umur kita, isi karung melaksana amal perbuatan kita, dan penjara melaksana kuburan kita. Sekarang kita hidup di dunia mencari amal, kita rajin sholat, ibadah dan lain-lainnya. Tadi sampaikan iman, takwa dan lain-lainnya. Ujung-ujungnya ke surga. Menteri yang pertama itu laksana orang yang hidupnya lalu berbuat baik. Umurnya diisi dengan kebaikan-kebaikan. Otomatis dengan kebaikan yang didapatkan, maka dia akan mendapatkan nikmat dalam kuburnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan kebaikan sedikit pun kita lakukan akan ada balasannya, dan perbuatan buruk sekecil apapun akan ada balasannya. Tuh. Menteri yang kedua apa Pak? Menteri yang kedua orang yang mengerjakan kebaikan juga, mengerjakan keburukan juga. Pergi ke masjid pakai sendal kawat, pulang-pulang pakai sendal menjilat gitu. Sendalnya dia jelek, ditinggal di masjid. Sendal orang yang cakep dibawa pulang. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ada yang begitu? Ada. Tuh. Menteri yang ketiga yang parah Pak. Dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi, gak ada kebaikan yang lakukan. Boro-boro sholat dikerjakan, kebaikan gak ada. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Kapan dia sholat? Makanya cucu saya tuh Pak, kemarin lomba PKSD, biarpun gak menang jadi dai juga Pak. Ya, dia bilang di pohon buni ada lalat, ada semut lagi berantem. Siapa di sini yang nggak pernah sholat hari kiamat mukanya hitam? Apa itu? Karena nggak pernah karena air wudhu kata gitu. Jadi apa yang kita lakukan Pak? Kehidupan kita dunia, baik yang hubungan kepada Allah maupun kepada manusia, kebaikan-kebaikan itu yang kita lakukan akan membawa anak-anak kita malas bikin PR, malas sekolah, dan malas-malas lainnya. Inilah doanya. Allahumma paksakan. Amin. Ini Pak, ini saya pakai Pak, saya amalin doa paksakan. Ini kalau dari paksakan nggak dengerin. Saya ada tugas ngajar hari ini, pas kebetulan jam terakhir jam kelas 8. Karena acaranya lagi acara pengabinaan kelas 9. Pak, saya mau berangkat izin, iya silakan. Kepala sekolah saya izinin. Tapi kepala sekolah begini, kalau ada tamu dari sekolah, dari mana sekolah itu? Itu kalau mengundang ceramah maulidnya pakai guru saya nih. Jadi diiklan saya. Ya udah sekarang saya nggak izin mulu. Ini baru pulang 6 hari ziarah ke makam Sunan Wali Songo dan juga ziarah acara Haji Sore Tanggul kemarin. Baru pulang malam jam 10. Ya, kalau nggak dipaksakan ya nanti mari saya. Makanya Allah paksakan. Ini doa saya dapat dari pimpinan perguruan Islam Asy-Syafi'iyah, almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Dulu waktu 10 tahun diajar itu saya serius dah, sampai semua catat. Allahumma paksakan. Alhamdulillah. Kutil kurap kudis, terakhir kuman. Hindari penyakit kuman. Apa sih? Kurang manfaat. Yang kurang manfaat itu dah, nggak usah dikerjain dah. Maaf ya kalau di Isya nggak ada yang kerjaan apa-apa, udah tidur aja. Supaya apa? Bisa tahajud malamnya. Terus kita kadang-kadang ngobrol ngopi, emang sih enak. Saat apa? Ngopi. Pantulnya apa? Burung pelatuk dimakan kucing, kain putih 7 buntelan. Maaf nih panitia, saya bukan nyinggung, mau mantu saya. Burung pelatuk dimakan kucing, kain putih 7 buntelan. Mata saya ngantuk, Pak, saya pusing, seduh kopi kayak yang kentalan. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan jadikan nilai ibadah. Dan apapun yang kita kerjakan jangan sampai kepada kita adanya kegagalan dan juga ketidaksuksesan buat kita. Apa yang bisa kita lakukan kalau semuanya ini terjadi? Maka tentunya kita berharap di masa-masa yang akan datang atau hari-hari berikutnya tidak akan terulang lagi. Sia-sia begitu kan ya? Jangan terulang lagi. Makanya kata Nabi itu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Itulah orang yang beruntung. Hari ini lebih baik dari kemarin, itulah orang beruntung. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, dialah orang yang rugi. Tapi orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin, dialah orang yang celaka. Silakan pilih. Mau yang mana kita? Maaf, ketika menghadapi keadaan yang mungkin buat kita bermasalah, maka hadapi dengan sabar, tawakal dan lain-lainnya. Kalau nggak sabar mau kemana Pak? Ini kemarin ikhlas ya, mau kemana? Aduh, ikhlas apa nih Pak? Orang yang ikhlas itu balasannya beda. Saya kasih contoh ikhlas, Pak, Bu, ikhlas yang paling gampang contohnya apa? Contoh ikhlas yang paling gampang adalah orang buang air besar. Makan enak, sate, soto, durian, enak tuh. Tapi begitu 7 jam atau 8 jam kemudian dia pengen buang air besar. Begitu keluar, ada penyesalan setelah dia keluar? Tidak ada penyesalan. Ya, durian enak banget, sate banget, enak keluar. Gak usah disesali, siram dia. Biarkan dia pergi jauh-jauh dari kita. Ikhlaskan? Ikhlaskan dia pergi.
Contoh ikhlas yang kedua. Dulu, zaman dulu Pak ya, ada seorang murid pengen ke rumah gurunya. Ini murid ngaji Pak, ada istrinya. Kata muridnya ini, suaminya bilang pada istrinya, "Ma, Mi, kita ke rumah guru yuk. Kita silaturahmi." Kata istrinya, "Bawa apa ya?" "Ya, karena kita punya kebun singkong di belakang. Ayo, nanti aku bawa singkong. Nggak usah banyak-banyak, 1 karung berat, cukup setengah karung." Yaudah, ayah cabut singkong. Aku siap-siap cabut singkong Pak. Singkongnya doang, tanahnya kagak, potongannya udah berat ya. Pas setengah karung, ayo mah kita berangkat ke rumah guru. Jam 4 habis sholat asar berangkat. Itu singkong dipanggil ke rumah gurunya, guru ngaji. Sampai di rumah, "Assalamualaikum guru." "Waalaikumsalam." Ahmad datang. "Bawa apa Mak?" "Bawa ini singkong, kebun sendiri." "Oh ya, silakan taruh di meja dapur." Taruh di meja, ngobrol berempat. Istrinya gurunya sama Ahmad sama istrinya ngobrol. Selesai ngobrol setengah jam, kami pulang. "Guru, saya permisi ya." "Ya, hati-hati di jalan Ahmad." "Ya." Begitu mau pakai sendal, gurunya panggil, "Ahmad, ikut saya ke belakang." "Ke belakang sana, ke belakang." "Yuk." Ditanya, "Ada apa ya?" "Oh kan ikut aja udah." Ikut. Ternyata gurunya punya kambing di kandang, banyak lagi jumlahnya. "Ahmad, kamu bawa singkong ikhlas gak?" "Ikhlas guru, saya ikhlas bawa singkong, nggak mengharapkan apa-apa. Saya pun sekarang ikhlas kasih kamu. Bawa itu kambing 1." Ahmad datang bawa singkong, pulang dikasih kambing. Isinya cari daun pisang, supaya apa? Buat guru kambing jalannya cepat itu. Sampai di rumahnya diikat. Tetangganya lihat, "Ahmad beli kambing." "Nggak beli." "Dari mana?" "Dari guru kita. Rupanya satu perguruan." "Masa?" "Iya." "Bawa apa kamu?" "Bawa singkong." "Bawa singkong dikasih kambing?" "Iya." "Guru kita?" "Iya, guru kita." Lapor ke istrinya, "Mah, sini dah. Si Ahmad ke rumah guru bawa singkong dikasih kambing. Yuk kita ke rumahnya yuk." "Dan kita bawa apa?" "Kita beli durian di Kalibata." Beli durian 6. 3 di kanan, 3 di kiri. KKN. Tahu KKN? Kanan kiri nenteng. Bawa ke rumah gurunya, ngarap-ngarap kambing. "Assalamualaikum guru." "Waalaikumsalam." Kamu Ahmad baru pulang." "Ya tadi ketemu di rumah." "Tuh ketemu di rumah bukan ketemu di jalan." "Ya." "Bawa apa?" "Bawa durian." "Ya taruh di meja semua." Taruh di meja dapur. Ngobrol. Kira-kira setengah jam balik. "Guru balik ya." "Iya." Begitu mau keluar, "Dikasih kambing gak ya?" "Dikasih kambing gak ya?" Gitu. "Dipanggil gak ya?" Ternyata dipanggil. "Nah sini sebentar." "Ada apa?" "Ikut ke belakang." Ikut ke belakang. Bukan ke kandang kambing tapi ke dapur. "Kamu ikhlas gak bawa durian?" "Iya, saya juga ikhlas." Itu yang di meja di karung angkat. Yang di karung angkat, dia angkat itu. Isinya apa? Singkong. Datang bawa singkong, pulang bawa kambing. Temannya datang bawa durian, pulang bawa singkong. Lah dia sih ngarep-ngarep. Enggak ikhlas begitu Pak. Makanya kita pun berbuat apa saja ikhlas karena Allah pasti ada balasannya. Amin ya rabbal alamin. Mari akhirnya kita tutup karena udah 30 menit lebih. Saya kalau udah ngomong Pak ya, waktu itu kita. Ya pokoknya kita dah pisang kepok jangan kasih lagi. Kalau nggak kurang kapok yang undang aja lagi dah ya. Ini pantun saya banyak banget, pantun ngaji belum keluar, pantun ini belum keluar ya. Maklum saya dipanggil Ustaz Pantun. Kebetulan saya udah 2 tahun jadi kepala sekolah SMP. Kenapa saya berhenti jadi kepala sekolah? Karena saya ingin melanjutkan S2 saya. Baru selesai sebelum puasa 2 tahun lalu saya di wisuda di UIN S2. Alhamdulillah. Kenapa saya ikut S2? Saya ingin menghilangkan SPDI tadinya. Ada Ustaz, SPDI, Sarjana Pendidikan Islam. Bukan loh, kata gitu. Siap punya 2 istri, saya bilang gitu. Ustaz ya, iya. Jangan makan ketupat kalau nggak pakai mie. Jangan dipanggil Ustaz kalau nggak beli poligami, gitu. Saya stres. Bu, saya ngomong sama istri saya malam-malam. Nih bapak-bapak, guru, pernah gak ngomong sama istrinya? Saya pernah ngomong, "Nih, boleh gak ayah nikah lagi?" Berani ngomong? Saya berani ngomong. Ini kalau istri saya ikut, diketawa situ. "Ma, Mi, boleh gak ayah kawin lagi?" Enggak marah tuh, apa lu kata enggak. "Ayah mau nikah lagi." "Iya, syaratnya 3 ya. Yang pertama, cari yang sayang sama ayah. Yang kedua apa mah? Yang kedua sayang sama anak-anak. Yang ketiga langkai lu mayat gua." Gitu-gitu. "Ya dah, 1 aja ya," gitu. 1. Abis bilang 1 tapi belakangnya saya. 1 aja mah. "Iya 1. 1 di Jakarta, 1 di Bogor, 1 di Bekasi." Istiqomah, istiqomah pernah ke rumah. Alhamdulillah. Itu pun saya S2 saya atas biaya orang. Alhamdulillah. Biarpun separuh nih kuliah lagi gitu. S1 aja saya lama, sebagai umur udah tua, besi berkarat, biar tua tapi masih kuat kata gitu. Kita cari di mana? Apa yang dapat Al-Hikmah. Setiap semester ada pembayaran datang ke rumah saya. Alhamdulillah Pak, ada aja jalan ya. Di mana ada jalan di situ ada kemauan, ada jalan. Alhamdulillah buat Bapak Ibu guru semua, kepala sekolah dan juga pengurus semuanya, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini dan juga yang telah kerjakan yang lalu dan yang akan kita kerjakan mudah-mudahan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini
ya menjadi nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita menyatukan saudara kita dalam silaturahmi. Ala hazinnya wa bil sholiyah wa ila hadatin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkatan semuanya juga muslim, mudah-mudahan doa kita ijabah. Subhanallah ya karim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalalika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hari ini kami berkumpul, bertasyakur dan menikmati apa yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangi aku sejak kecil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikan kemudahan, kelancaran dalam kami melaksanakan tugas-tugas keseharian kami ya Allah. Baik sebagai kepala sekolah, pendidik maupun pendidik lainnya ya Allah. Berikan kemudahan dan kelancaran, dan berikan kepada kami setiap kesulitan yang kami hadapi, kemudahan yang kami dapatkan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah peserta didik kami peserta didik yang beriman, karena kami harapkan negara kami menjadi negara yang aman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah peserta didik kami peserta didik yang bertakwa, karena kami harapkan negara kita menjadi negara yang berwibawa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah peserta didik kami peserta didik yang berilmu, karena kami harapkan negara kami menjadi negara yang maju. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah pendidik kami peserta didik yang jauh dari ketergantungan obat, yang jauh dari ketergantungan obat, karena kami harapkan negara kami menjadi negara yang bermartabat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah anak-anak didik kami menjadi anak-anak yang mengerti, menjadi anak-anak yang mengerti, agar nantinya mereka tidak punya masalah dan berurusan dengan polisi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin panitia dan jamaah sekalian, mohon maaf apabila ada kesalahan, kehilapan. Jemur keripik di tengah sawah, jemurnya di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperhatikan kembali para kawan Bapak Ibu semua. Jangan sampai ada yang tertinggal, jangan sampai ada yang hilang selepas meninggalkan ruang. Sekali lagi segenap keluarga besar SLB DKI Jakarta mengucapkan taqabbalu minal minkum wasyamana wasyamakum. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.